Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan tentang reaksi redoks materi kelas 10. Nah, pengertian daripada reaksi redoks itu adalah suatu reaksi di mana pada reaksi tersebut terjadi proses reaksi reduksi dan proses reaksi oksidasi. Ya. Nah, adapun ciri-ciri reduksi dan oksidasi, ada beberapa definisi ya, mengenai ciri reduksi dan oksidasi. Yang pertama, berhubungan dengan penangkapan atau pelepasan elektron. Jadi kalau untuk reaksi reduksi itu pada reaksi tersebut terjadi proses penangkapan elektron, oksidasi terjadi proses pelepasan elektron. Nah, sebagai contoh kita buat, misalnya ada reaksi Cu positif 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, kalau pelepasan elektron kita misalkan nanti Zn menjadi Zn 2 positif tambah 2 elektron. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa elektron pada reaksi reduksi itu berada di posisi ruas kiri reaksi. Nah, jadi kalau kita membacanya nih, Cu 2 positif menangkap 2 elektron ya, menghasilkan Cu. Nah, kalau pelepasan elektron itu elektronnya di sebelah kanan ruas reaksi ya, di sebelah kanan tanda panah. Berarti Zn menjadi Zn 2 positif melepaskan 2 elektron. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, reduksi itu pelepasan oksigen, sementara oksidasi itu proses penangkapan oksigen ya. Sebagai contoh misalnya kita buat nanti ada reaksi HgO menjadi Hg tambah O2. Nah, kalau penangkapan elektron kita misalkan nanti C tambah O2, karbon tambah O2 menghasilkan CO2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti posisi oksigennya itu ada di ruas kanan. Ya. Jadi HgO menghasilkan Hg melepas oksigen, ciri reaksi reduksi. Nah, kalau di sini karbon menangkap oksigen, oksigennya di ruas kiri, karbon menangkap oksigen menghasilkan CO2. Nah, penangkapan oksigen ciri daripada reaksi oksidasi. Nah, kemudian ciri yang berikutnya bahwa reduksi itu pelepasan hidrogen, ya, pelepasan hidrogen, sementara oksidasi itu penangkapan hidrogen. Nah, contoh kita buat reaksinya, misalnya H2O, ya, H2O jadi H2 tambah O2, ya. Nah, kalau penangkapan hidrogen kita misalkan nanti N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Nah, ini reaksinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa posisi daripada hidrogen itu ada di sebelah kanan ruas ya, ruas reaksi atau di sebelah kanan tanda panah. Nah, ini berarti proses pelepasan hidrogen. Sementara kalau pada reaksi oksidasi, hidrogennya ada di ruas kiri. Nah, jadi dengan demikian, itulah ciri reaksi reduksi berdasarkan definisi penangkapan pelepasan elektron, penangkapan pelepasan oksigen, atau penangkapan dan pelepasan hidrogen. Nah, kalau kita tinjau dari bilangan oksidasinya, ya, itu bisa kita lihat dari perubahan bilangan oksidasi, ya, perubahan bilangan oksidasi. Jadi nanti kalau misalnya Cu2 positif, ya, ini ion, ya, ion Cu2 positif, bilangan oksidasinya itu bergantung kepada muatan, ya. Berarti dia itu positif 2. Sementara Cu di sini unsur bebas, biloxnya 0. Berarti perubahan biloxnya itu dari positif 2 ke 0. Berarti turun. Nah, kalau pada reaksi oksidasi, Zn unsur bebas biloxnya 0, Zn2 positif biloxnya itu positif 2. Dari 0 ke positif 2 terjadi kenaikan harga bilangan oksidasi.
Berarti di sini kita ambil kesimpulan reaksi reduksi itu bilangan oksidasinya turun, reaksi oksidasi itu bilangan oksidasinya naik. Atau kita coba untuk definisi yang lain. Hg di sini nanti kalau kita hitung biloxnya positif 2, Hg di sini 0. Kan biloxnya turun ya. Kalau di sini karbon biloxnya 0, di sini karbon kalau kita hitung nanti biloxnya positif 4. Nah, biloxnya naik. Terbukti ya. Biloxnya turun reduksi, biloxnya naik oksidasi. Atau di sini kita coba. Hidrogen ya. Nah, hidrogen. Kalau kita ambil misalnya hidrogen. Hidrogen di sini ketentuan kan positif 1, hidrogen di sini 0. Turun. Hidrogen di sini 0, hidrogen di sini positif 1. Naik ya. Nah, berarti untuk menentukan reduksi dan oksidasi berdasarkan harga bilox itu lebih praktis ya. Kita gunakan prinsip berikut. Jadi kalau ciri daripada reaksi reduksi terjadi penurunan harga bilangan oksidasi, kalau reaksi oksidasi terjadi kenaikan harga bilangan oksidasi. Nah, kita ambil contoh. Jadi lebih enak menentukan redox itu berdasarkan biloxnya ya, berdasarkan biloxnya. Contoh, misalnya kita lihat di sini ya, ada reaksi ditanya tentukan reaksi berikut tergolong reaksi redox atau bukan ya. Nah, jadi ini reaksinya 2Na tambah O2 menghasilkan 2NaO ya. Oke. Nah, perubahan bilangan oksidasinya itu terjadi di mana saja kita lihat. Coba kita lihat nanti perubahan bilox. Natrium ya, nah, natrium di sebelah kiri dan di ruas kanan. Nah, jadi kalau untuk unsur bebas ini berarti biloxnya 0. Nah, kalau natrium pada NaO, nggak usah dihitung lagi, kalian kan harus hafal ini merupakan golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti biloxnya positif 1. Berarti biloxnya itu dari 0 ke positif 1 naik ya. Nah, jadi kalau naik itu berarti ciri reaksinya itu merupakan reaksi oksidasi. Didapat 1 ya. Ini merupakan reaksi oksidasi. Nah, kemudian satu lagi kita lihat perubahan apa? Perubahan si oksigen ya. Nah, oksigen. Nah, oksigen di sini unsur bebas atau molekul unsur itu biloxnya 0 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi oksigen di dalam senyawa udah ada ketentuan minus 2 ya. Dari 0 ke minus 2 biloxnya turun, berarti itu merupakan reaksi reduksi. Nah, jadi kesimpulan pada reaksi ini ada reduksi, ada oksidasi, maka reaksinya kita sebut dengan reaksi redoks ya. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa reaksi yang kita sebut ini berarti reaksinya merupakan reaksi redoks. Kenapa? Karena ada reduksi, ada oksidasi. Nah, kemudian penentuan daripada zat reduktor dan oksidator ya, penentuan zat reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi redoks. Nah, apa yang dimaksud dengan reduktor? Jadi untuk reduktor itu pengertiannya adalah zat yang dioksidasi atau zat yang mengalami oksidasi. Berarti reduktor itu zat yang mengalami kenaikan harga bilangan oksidasi yang biloxnya naik. Oksidator itu adalah zat yang direduksi. Zat yang direduksi berarti zat yang biloxnya turun. Nah, berarti kalau kita ambil dari soal ini tadi, ya, kita ambil dari soal ini tadi, pada reaksi 2Na tambah O2 menghasilkan 2NaO ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang berperan sebagai oksidator dan reduktornya itu adalah sebagai berikut. Ya. Berarti di sini kita lihat siapa? Natrium. Nah, natrium itu mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti natrium ini berperan sebagai apa? Sebagai reduktor. Nah, jadi natrium reduktor. Sementara oksigennya ini, dia mengalami reduksi, berarti dia berperan sebagai oksidator.
Jadi reduktor dan oksidator itu hanya kita lihat dari zat-zat yang berada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri reaksi. Ya. Berarti dari sini kita ambil kesimpulannya tadi, ya, pada reaksi tersebut bahwa reduktornya tadi adalah reduktornya si natrium karena dia mengalami oksidasi, sementara oksidatornya itu adalah O2, ya, karena dia mengalami reduksi. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Tentukan apakah reaksi-reaksi berikut merupakan reaksi redoks atau bukan. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, ya, sekiranya nanti kita menghadapi soal-soal multiple choice atau pilihan ganda yang memerlukan jawaban dalam waktu singkat, nah, maka untuk menentukan reaksi redoks atau bukan, ini kita kasih cara praktisnya. Nah, cara praktisnya sebagai berikut. Jika dalam reaksi, ya, ada unsur bebas atau molekul unsur, jadi ini maksudnya unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri, ya, unsur yang berdiri sendiri, tidak bersenyawa, yang seperti sudah kita jelaskan sebelumnya pada ketentuan harga bilangan oksidasi, misalnya nanti natrium, Fe, kalium, dan lain-lain yang berdiri sendiri tidak bersenyawa, itu namanya unsur bebas. Atau molekul unsur ini sama dengan unsur bebas juga, tapi dia membentuk molekul, ya, molekul sejenis, misalnya E2, O2, H2, P4, S8, dan lain-lain. Nah, jadi kalau dalam reaksi ada unsur bebas atau ada molekul unsur, ya. Jadi ada unsur bebasnya, ada molekul unsurnya, atau ada kedua-duanya, maka ambil kesimpulan reaksi tersebut sudah pasti reaksi redoks. Ya, itu dia. Sebagai aplikasinya kita lihat di contoh di atas. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini nggak usah kita coba-coba lagi menentukan mana reduksi dan oksidasinya. Cukup kita lihat ciri-cirinya, ya. Pada reaksi yang A, unsur bebasnya kita lihat ada nggak unsur bebas? Ternyata ada, ini Bb. Nah, jadi ambil kesimpulan ini pasti reaksinya adalah reaksi redoks. Ya. Pada yang B ini ada unsur bebasnya atau molekul unsurnya, ada H2, ada Cl2. Berarti ini merupakan reaksi redoks. Nah, paling tinggal kita mencoba pembuktian untuk yang C, karena pada C ini tidak ada unsur bebas atau molekul unsur, ya. Bukan berarti dia ini adalah bukan redoks, ini harus kita coba. Nah, jadi kalau kita coba untuk mencari ketentuan reduksi dan oksidasinya, nah, makanya di sini nanti untuk hidrogen, oksigen ini nggak usah kita coba lagi, karena hidrogen sama oksigen itu udah ada ketentuannya di dalam senyawa, ya. Oksigen -2, pasti di dalam senyawa dia -2. Hidrogen positif 1, di sini hidrogennya semuanya positif 1, ya. Jadi yang kita cari coba Ca dulu. Nah, untuk Ca pun sebenarnya nggak usah dihitung. Ca ini positif 2. Kenapa? Karena Ca itu merupakan golongan 2A. Kalau di sini positif 2, berarti Ca di sini juga positif 2. Jadi nggak ada perubahan. Nah, kalau mau kita buktikan Cn, nah kalau kita mencari bilox daripada Cn di sini, nah, oksigen itu biloxnya -2 kali 3, -6, kemudian H itu positif 1, kalau kita jumlahkan, positif 1 kurang 6 itu -5, karena dia senyawa netral, supaya 0, berarti -5 itu jadi positif 5. Berarti ini positif 5. Nah, sama dengan N di sini, ya. Nah, N di sini nanti kalau kita hitung, ya, nah, kalau kita hitung N di sini, nah karena Ca tadi udah dapat, kan, nah, Ca-nya itu positif 2, ya, Ca-nya positif 2, jadi atau gini kita buat 2 tambah si N-nya dikali 2, 2X, U-nya dikali 6 ini, ya, 3 kali 2, 6, 6 kali -2, berarti -12. Ini karena senyawa netral sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung, nanti X-nya juga dapat positif 5. Nah, jadi kita lihat di sini tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada perubahan. Maka dengan demikian, ini membuktikan bahwa reaksi ini adalah reaksi bukan redoks. Ya.
reaksi, bukan redoks. Nah, itu dia. Nah, itulah cara praktis untuk menentukan reaksi itu reaksi redoks atau bukan. Oke, coba kita lihat contoh soal ini. Nah, contoh soal berikut. Nah, di sini ditanya, manakah dari reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks? Jadi sama metodenya seperti yang tadi, ya. Cara praktisnya tadi kita tentukan, ya, kita tentukan di sini mana yang merupakan reaksi yang memiliki unsur bebas atau molekul unsur, ya. Nah, jadi misalnya pada yang B, ya, pada yang B. Pada yang B inilah kita lihat, ini ada nih, ada si Cl2, ya, ada I2. Jadi langsung aja ambil kesimpulan, berarti ini merupakan reaksi redoks, berarti jawabannya yang B. Nggak usah dicoba-coba lagi. Pada yang A nggak ada, ya, unsur bebasnya, pada yang C juga tidak ada, pada yang dodol, yang D tidak ada juga unsur bebasnya. Kalau yang E ini bukan unsur bebas, ini ion H positif, ya. Nah, ini bukan unsur bebas. Nah, jadi langsung dapat, ya, langsung dapat di sini bahwa jawabannya itu adalah yang B. Jadi dengan cara praktis tadi kita bisa lebih hemat menentukan reaksi tersebut reaksi redoks atau bukan, ya. Jadi cirinya tadi ada apa? Ada unsur bebas atau ada molekul unsur, ya. Ada unsur bebas atau ada molekul unsur. Berarti reaksinya ada reaksi redoks. Oke. Kita lihat contoh berikutnya, ya. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan mana zat yang bertindak sebagai oksidator. Nah, ini kita buktikan dulu, ya. Kita buktikan dulu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi, ya. Coba kita lihat. Jadi kita lihat solusinya. Langkah pertama buat dulu reaksi MnO2 tambah Fe positif 2, ya, tambah H positif menghasilkan Mn positif 2 tambah Fe positif 3 tambah H2. Nah, baru kita lihat perubahan biloksnya, ya. Nah, di sini yang perlu kita cari perubahan biloksnya itu Mn. Ya, oksigen nggak usah. Oksigen di dalam senyawa kan udah ada ketentuannya, ya. -2, hidrogen juga nggak usah. Berarti Mn di sini kalau kita hitung, ya, seperti menentukan biloks seperti biasa, kalau oksigennya -2 kali 2 itu -4, berarti di sini Mn-nya supaya 0, senyawa netral, ini positif 4. Ya. Nah, kalau Mn ini nggak usah dihitung, langsung lihat muatannya. Positif 2. Berarti dari positif 4 ke positif 2, biloksnya turun, maka itu merupakan reaksi reduksi. Ini dapat satu reaksi reduksi. Nah, kemudian, kalau si Fe, ya, Fe di sini kita lihat muatannya saja, positif 2, yang ini positif 3. Ya. Nah, berarti dari positif 2 ke positif 3, itu biloksnya naik. Kalau biloksnya naik, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, jadi dengan demikian, ini merupakan reaksi redoks, ada reduksi, ada oksidasi. Tapi pertanyaannya di sini mana zat yang merupakan oksidator, ya. Nah, oksidator itu apa tadi? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, ya. Zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Ini si MnO2. MnO2 mengalami reduksi, berarti dia bertindak sebagai apa? Dia bertindak sebagai oksidator. Nah, berarti jawabannya itu yang ini, yang E. Nah, tapi kalau misalnya ditanya mana zat yang bertindak sebagai reduktor, reduktor itu yang mengalami oksidasi, siapa? Si Fe2 positif. Nah, Fe2 positif ini dia bertindak sebagai reduktor. Nah, itu dia. Ya, berarti
Untuk soal nomor berikut ini ya, soal yang berikut ini berarti jawabannya itu adalah MnO2. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, pertanyaannya berbeda dengan yang tadi. Yang ditanya di sini manakah zat yang bertindak sebagai oksidator ya, yang bertindak sebagai oksidator. Jadi kita buat dulu reaksinya. MnO2 tambah KNO3 ya, tambah, ini salah ketik, harusnya K2CO3, kemudian menghasilkan K2MnO4 ya, reaksinya cukup panjang, kemudian tambah KNO2, kemudian tambah CO2. Ya, nah kira-kira ini nanti mana biloxnya yang bakal berubah ya, bilangan oksidasinya yang bakal berubah. Oke. Nah, di sini yang perlu kita cari nanti perubahan bilox siapa aja, Mn ya. Mn kiri sama Mn kanan ya. Nah, kalau kalium nggak usah, kalium itu golongan 1A ya, golongan 1A. Kalau golongan 1A itu bilangan oksidasinya positif 1 ya. Nah, ini juga, ini udah ada ketentuannya, positif 1, di sini juga K-nya positif 1 ya, golongan 1A. Nah, jadi untuk kalium nggak usah kita cari. Berarti di sini yang perlu kita cari itu si Mn ya. Nah, Mn di sini kita hitung dulu. Oksigen itu biloxnya -2 kali 2 -4. Berarti supaya 0 ya, total bilangan oksidasinya Mn-nya itu positif 4. Nah, untuk yang di sini ya, kita hitung nanti oksigennya -2 kali 4 -8, kalium golongan 2A positif 1 kali 2 positif 2 ya. Positif 2 kurang 8 minus 6 supaya 0 berarti nanti ini jadi positif 6. Nah, ini dia. Dari positif 4 ke positif 6. Biloxnya naik, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, satu lagi mana yang berubah? Satu lagi yang berubah bisa kita cari CN misalnya. Ya, kita cari CN. N di sini sama N di sini. Ya. Nah, untuk oksigen -6 ya, kalium golongan 1A positif 1 ya, berarti di sini kita dapat positif 1 kurang 6 -5 supaya 0, berarti dia positif 5. Nah, M di sini sama juga, oksigennya -2 kali 2 -4, kalium golongan 1A positif 1, positif 1 kurang 4 -3 supaya 0, berarti ini positif 3. Nah, di sini kan nampak dari positif 5 ke positif 3 biloxnya turun, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti dari sini yang bertindak sebagai oksidator adalah zat yang mengalami reduksi ya. Nah, yang mengalami reduksi siapa di sini? Yang mengalami reduksi itu adalah si KNO3. Nah, ini dia KNO3. Nah, jadi KNO3 itulah yang bertindak sebagai apa? KNO3 itu yang bertindak sebagai oksidator. Ya, oksidator kenapa? Karena dia mengalami reduksi. Berarti jawabannya ini. Nah, sementara kalau diminta nanti zat yang bertindak sebagai reduktor yang mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasi itu si MnO2. Inilah yang bertindak sebagai reduktor. Ya. Nah, jadi dengan demikian, begini cara kita menentukan reaksi reduksi, reaksi oksidasi, ya, reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks, ya. Nah, redoks beserta penentuan reduktor dan oksidatornya, ya, penentuan oksidator dan reduktornya. Ya, jadi untuk tahap awal demikian dulu ya penyajian tentang materi redoks. Nanti kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.